Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kitab atau penjelasan yang menerangkan tentang Al-Quran fi tartibin nuzul. Kitabnya berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di sini menjelaskan bahwa Al-Quran versi Imam Ibnu Abbas dan Imam Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu ini saya sebutkan, wa kana awwalu ma unzila minal Qur'an Iqra. Ini dalam kitab Al-Itqan halaman ke-11. Wa kana awwalu ma unzila minal Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama, nomor satu ini. Summa Nun, kemudian surat Nun nomor 2, itu urutan nomor 2. Summa ya ayyuhal mudassir, ini urutan yang ketiga. Summa ya ayyuhal lupa. Urutan yang ketiga ya ayyuhal muzammil, surat ya ayyuhal muzammil. Yang keempat surat ya ayyuhal mudassir, itu surat yang keempat. Surat yang kelima summa tabbat yada abi lahab, surat yang kelima. Kemudian surat yang keenam adalah idza syamsu kuwirat, itu surat yang keenam. Surat yang ketujuh adalah summa, apa itu, surat Sabbihisma Rabbikal A'la, ini surat yang ketujuh. Surat yang ke-8 adalah surat Al-Lail, wal-laili idza yasha wan nahari idza tajalla, terusnya. Kemudian surat yang ke-9 surat Al-Fajr, wal fajri wal ayalin. Tuh, jangan lupa. Wal fajri wal ayalin ashr, ini surat yang ke-10. Kemudian surat yang ke-11 itu surat Wadduha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surat yang ke-12 Alam Nasrah, itu surat yang ke-12. Surat yang 13 adalah surat Al-Asr.
Kemudian surat yang ke-14 surat Al-Adiyat. Wal-Adiyati doha fal-muriati qodha. Ini urutan atau tartib dari awalnya surat turun sampai terakhir, termasuk urut-urutan ayat juga bisa di sini. Jadi surat itu kan nggak akan berantakan. Kalau ayat pertama ya juga ditaruh di pertama, ayat kedua ya diletakkan kedua, ketiga, dan seterusnya. Al-Adiyat surat nomor 14. Summa Inna Atoina surat yang ke-15. Kalau di dalam Al-Quran versi Sahabat Utsman itu surat Inna Atoina itu ada di belakang sekali juz amma itu. Kalau di sini juz pertama malahan surat Al-Adiyat. Surat Inna A'tayna. Kemudian yang ke-15 surat yang ke-15 surat apa itu? Al-Hakumut Takasur. Oh, yang ke-16. Surat yang ke-16 ada Al-Hakumut Takasur. Kemudian ke-17 Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, itu surat yang ke-17. Kemudian surat yang ke-18 Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau di dalam versi Imam Sahabat Utsman surat Al-Kafirun itu ada di juz aman. Tapi kalau di sini versi Sahabat Ali dan versi Sahabat Ibnu Abbas itu surat Qul ya ayyuhal kafirun juz pertama. Itu bedanya. Kemudian yang ke Al-Akum 16, yang ke-17 Aro'eta, itu yang ke-17. Aro'etal ladzi yukadzibu biddin, itu surat yang ke-17. Jadi Al-Hakum surat yang ke-16, Aro'eta surat yang ke-17, Qul summa ya ayyuhal kafirun itu surat yang ke-18. Ini sudah saya catat semua dari urutan tulisannya sampai urutan suratnya sampai nomor-nomornya. Insya Allah sudah saya tulis. Kemudian yang ke-18 itu surat kuliah tadi yang ke-18 surat kuliah ayyuhal kafirun. Yang ke-19 itu surat 18, 19. Ya, Alam Taro itu surat Alam Taro. Alam Taro itu surat yang ke-19 setelah surat Al-Kafirun. Suma Qul'audu birabbil falaq itu surat yang Qul'audu birabbil falaq surat yang ke-20. Suma Qul'audu birabbin nas itu surat yang ke-21. Suma Qul Allahu ahad itu surat yang ke-22. Nah ini. Jadi Qul Allahu ahad di sini itu surat yang kedua. Ini juz pertama.
Kalau menurut apa itu tadi versi Imam Ali dan Ibnu Abbas. Kemudian kulau tu biro kul Allah ahad, kulau tu biro binas. Kalau di dalam versi Imam sahabat Utsman itu kulau tu biro binas kan terakhir, juz terakhir dan surat yang terakhir. Kalau di sini kulau tu biro binas itu surat yang ke-21. Nah, ini bedanya. Qul huwallahu ahad itu surat yang ke-22. Suma najem, lain najem. Najem itu maknanya bintang. Itu yang ke-22. Najem 23. Ya, Najem 23. Abasa. Kemudian surat Abasa berarti surat Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma, itu yang 24. Nih, Suma Abasa ke-24. Kemudian in anzalnahu itu surat yang ke-25. In anzalnahu wasamsi wa duhaha itu surat yang ke-26. Kemudian surat Al-Buruj. Al-Buruj itu kalau di sini nyebutnya suku as-sama idatil buruj, itu surat yang ke-27. Surat Atin watini wasaituni surat yang ke-28. Kemudian li'ilafi itu surat yang ke-29. Li'ilafi Quraisyin. Kemudian Al-Qari'ah. Al-Qari'atum Al-Qari'ah. Itu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ada surat kiamah namanya. Sama dengan kiamah. Jadi Al-Qari'ah itu maknanya hari kiamat. Wama adrokam al-Qari'ah, kan kalimatnya begitu. Al-Qari'ah suma la uksimu, berarti al-balad itu. Oh, la uksimu bukan. Ini la uksimu biyaumil kiamah ini. Surat al-Qiyamah. La uksimu ayat yang ke-31. Kemudian yang ke-30. Ayat yang ke-32 adalah al-humasah. Wailul likulli humasatil lumasah. Kalau itu berbinas, kalau itu kulu Allah ahad, suma'an ajamah bas'a in anzalna wilailatil qadri wasamsi wa duha 26. Oh ya, suma al-qiyamah. Al-Qiyamah 31. Ya tadi itu sudah. Al-Qiyamah 31. Kemudian ada al-humasah wailul likulli humasatil lumasah 32. Kemudian al-mursalat. Al-mursalat itu surat yang ke-33. Al-Mursalat. Kemudian yang ke
ke-34 surat Qaf. Itu 34. La uqsimu bihadzal balad. Itu adalah surat yang ke-35. La uqsimu bihadzal balad, surat Al-Balad. Summa was-samai wat-thoriq, itu surat yang ke-36. Was-samai wat-thoriq wa ma adraka mat-thoriq. Wa ma adraka mat-thoriq, itu surat yang ke-36. Kemudian surat yang ke-37 Iqtarabatis Sa'ah, itu surat yang ke-37. Berarti surat apa? Surat Al-Qamar. Iqtarabatis Sa'ah, surat Al-Qamar. Iqtarabatis Sa'ah wan saqqal qamar. Ini cerita kejadian di mana rembulan pernah terbelah. Dibelah oleh Allah karena tuntutan dari orang kafir. Ini kan iqtarabatis sa'ah, mananya kan sudah dekat hari kiamat. Jadi di situ kalau dilihat kata-kata hari kiamat itu, untuk kiamat itu kan banyak, kiamat sughra, kiamat kubro, kiamat wusto, kan gitu. Ini kata-kata saat di mana kiamat itu bisa jadi artinya kiamat sughra itu. Kalau kiamat kubro itu ya jauh masih. Ini hanya membuktikan tuntutan dari orang kafir. Hingga akhirnya Allah memberikan kekuatan pada baginda Rasul. Dengan kekuatan itu akhirnya rembulan bisa terbelah waktu itu. Cuma setelah mereka melihat kejadian seperti ini, mereka berpaling. Wa iya ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Setelah mereka melihat bahwa rembulan itu bisa terbelah, mereka nggak percaya, malah makin menggila, makin melawan. Wa iya di saat mereka melihat ayatan, tanda-tanda kebesaran Allah, yuridu, mereka berpaling dari baginda Rasul. Wa yaqulu, dan mereka berceloteh, berkata, wah ini sihrun mustamiri, ini adalah sihir yang jelas atau yang dibuat-buat. Itu ini cerita. Nah, kemudian surat yang ke-38 itu Al-A'raf, itu surat yang ke-38. Surat Shad yang ke-38, yang ke-39 adalah surat Al-A'raf. Al-A'raf yang ke-39.
Surat Al-A'raf surat yang ke-39. Kalau di dalam Quran yang sekarang kita baca itu surat Al-A'raf itu paling surat yang ke berapa itu. Dan bukan juz pertama. Ini surat Al-A'raf itu juz ketiga baru. Kalau di situ surat, kalau versi Imam Eswabatul Usman itu Al-A'raf kayaknya sekitar juz 7 atau juz 8 itu. Ini bedanya. Surat Al-A'raf juz ke-7 kalau di dalam versi sahabat Usman. Kemudian surat yang ke-40 itu surat Qul Uhiya. Kalau di sini nyebutnya Qul Uhiya ini. Berarti surat apa Qul Uhiya ini? Qul Uhiya adalah surat Al-Jin gitu. Memang di sini cara menyebutkannya bukan menyebutkan surat, tapi menyebutkan ayat yang pertama. Qul Uhiya ini surat jin, surat Al-Jin. Qul Uhiya suma Yasin, itu Yasin itu surat yang ke-41. Yasin. Ayat surat yang ke-41, surat Yasin ini. Kemudian surat Al-Furqan. Kalau Al-Furqan sudah banyak yang paham. Nah, surat Al-Malaikah yang ke-43. Al-Malaikah berarti surat apa? Kalau dalam Al-Quran Al-Malaikah, surat Al-Malaikah adalah surat Fatir. Surat Al-Fatir sebagian menurut Imam Ibnu Abbas sampai Ibnu Abbas itu namanya surat Al-Malaikah. Surat Fatir. Di dalam Al-Quran namanya surat Fatir. Kemudian surat Kaf ya Ain Sod. Kaf ya Ain Sod juga suratnya bukan surat Maryam ini. Surat Kaf ya Ain Sod adalah surat Maryam. Di sini nyebutnya Kaf ya Ain Sod. Kemudian yang ke-45 surat Toha. Toha adalah sudah dikenal banyak orang surat Toha. Yang gak banyak kenakan surat Al-Malaikah itu namanya surat Fatir. Kalau menurut Imam Ibnu Abbas namanya surat Malaikah. Kalau menurut ulama sahabat lain itu namanya surat Fatir. Sama saja itu artinya sama. Hanya beda penyebutan. Kemudian surat Toha itu juga ada, itu surat Toha itu terkenal tadi itu. Al-Waqi'ah sudah dikenal surat Al-Waqi'ah, banyak yang kenal. Itu surat Al-Waqi'ah adalah surat yang ke-40. Surat yang ke-40. 47. 46 surat Waqiah. Di sini surat Waqiah ke-46. 46. Yang ke-7 adalah surat Tosim. Asy-Syu'ara itu Tosim ke-47.
ke-48 adalah surat Tosin. Tosin berarti surat apa? Nah ini bedanya dalam cara menyebutkan itu memang beda. Pada intinya sama sih, cuman beda dalam penyebutan. Tosin ini, kalau Tosin itu surat An-Naml 48 Tosin, tapi kalau dalam Al-Quran namanya surat An-Naml. Cuma An-Naml itu surat semut namanya. Surat An-Naml, Tosin, surat Al-Qasas itu surat yang ke-49. Surat Al-Qasas surat yang ke-49. Kemudian surat Bani Israel itu surat Al-Isra. Itu berarti surat yang ke-50. Kalau di dalam Quran yang biasa kita baca itu surat Isra itu mendekati beriringan dengan surat Kahfi. Berarti sekitar juz 14. Kalau di sini surat Al-Isra itu juz ke-7. Makanya saya sudah berulang kali mengatakan, berulang kali menjelaskan bahwa baginda Rasul sebelum Isra itu sudah dikasih kabar, dikasih tahu oleh Allah, sudah nanti kamu pada saat akan saya isrokan, tapi hari dan bulannya belum ditentukan, kan gitu. Ini penjelasannya. Jadi surat Al-Isra turun ayat juz ke-7, kemudian surat yang ke-48 itu 48 dan 48 lupa ingat, maaf saudara. Surat yang ke-49 ke-50 itu surat Al-Isra, surat yang ke-50. Di situ turun juz ke-7 dan juznya juz ke-7. Dan turunnya, kalau juz ke-7 berarti surat Isra itu turun kepada baginda Rasul. Baginda Rasul sekitar umur 46 lebih, sekitar 46. Sedang baginda Rasul diisrokan itu sekitar umur 52 atau 53 itu. Berarti masih setelah waktu sekitar 5 tahun lebih, 46, 7, 8, 9, 10, 1. Sekitar 5 tahun lebih baru ada kenyataan yang disabdakan oleh Allah. Sudah nanti kamu saya isrokan. Nah berarti 6 tahun kemudian baru terjadi baginda Rasul diisrokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya surat Isra itu. Kalau di sini namanya surat Bani Israel ini. Kemudian surat Yunus, berarti surat yang ke-51. Surat Yunus ini surat Yunus adalah surat yang ke-51. Hud, surat Hud itu surat yang ke-52. Hud, kemudian Yusuf, surat Yusuf surat yang ke-53. Surat Yusuf surat yang ke-53. Nah ini.
Surat Yusuf itu adalah juz yang ke-10. Tuh, surat Yusuf. Kemudian surat Al-Hijr. Al-Hijr adalah surat yang ke-54. Nah, surat Al-Hijr surat yang ke-54. Juz ke-10. Itu begitu. Nah, sampai selesai terakhir adalah surat Baro'ah. Surat Barokah itu surat Baro'ah itu surat Taubat. Surat Taubat itu surat yang terakhir turun kepada baginda Rasul. Kemudian ayat yang terakhir, ini perlu dipahami sedulur. Ayat yang terakhir turun kepada baginda Rasul itu adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Itu ayat yang terakhir, wa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu surat At-Taubah. Kalau ada yang mengatakan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina, itu kan katanya itu ayat yang terakhir dari ayat yang terakhir turunnya. Tapi yang jadi pertanyaan, al-yauma akmaltu itu sebelumnya ayat apa? Mereka pasti nggak bisa menjawab karena al-yauma akmaltu lakum dinakum itu bukan ayat itu, tapi sebagian dari ayat di dalam surat apa? Surat Al-Maidah itu. Jadi kurang tepat kalau mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Itu sebagai ayat yang terakhir itu kurang tepat. Enggak ada alasan yang tepat, enggak ada alasan yang kuat. Itu hanya sebatas pendapat ulama. Kalau yang ayat yang apa itu alasan yang kuat itu adalah surat At-Taubah. Ayat yang terakhir adalah fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ayat yang terakhir. Laqad ja'akum sebelumnya berarti sebelum akhir itu laqad ja'akum. Ini sudah jelas. Karena di sini sudah menyebutkan ayat sebelumnya. Karena ayat yang terakhir berarti kan yang ada hanya ayat yang sebelumnya. Tapi kalau al-yauma akmaltu lakum dinakum itu sebelumnya juga ada, sesudahnya juga ada. Karena al-yauma akmaltu lakum dinakum itu ayat yang ke berapa, coba dilihat itu. Surat Al-Maidah. Nih, makanya perlu saya jelaskan. Surat Al-Maidah. Ya ini malah soal Maidah itu baru juz kelima kata Maidah.
Nih saya sebutkan ya biar lebih jelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Nah ini. Nah ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Nah ini sebagian ulama mengatakan ini ayat yang terakhir. Padahal ini bukan ayat. Ini sebagian dari ayat. Yang mana ayat ini panjang ini. Kemudian waraditu lakumul Islam adina ini tengah-tengah dari ayat. Terakhirnya ada famahmid turrofi ma'am asotin khairu mutajanifin lismin fa'innallaha ghafurur rahim. Ini ayat. Ini terakhirnya fa'innallaha ghafurur rahim. Kan aneh. Masa yang terakhir kok turunnya di tengah-tengah, kan gak masuk akal. Hurimat alaikumul maitatu ini awalnya hurimat alaikumul maitatu wadamu wal amul hinjir wa ma'uhilla li ghorillahi bihi wal munkhoniqatu wal mauqudatu wal mutarodiyatu wan natihatu wa ma'akalat sabu'u illa ma'takaitum wa ma'atubiha ala nusub wa antahtasimu bil aslam dalikum fiskun. Lah ini dalikum fiskun sebelum ayat, sebelum kalimat al-yawma. Baru setelah dalikum fiskun nyebut al-yawma. Al-yawma ya'isal adzina kafaru min dinikum falatasawhum wasawni. Nah setelah wasawni baru al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam adina. Jadi al-yawma akmaltu itu bukan ayat tapi sebagian dari ayat. Tengah-tengah dari ada ayat yang ketiga dari surat Al-Ma'idah. Jadi kalau yang mengatakan ini ayat yang terakhir itu nggak masuk ke akal sama sekali. Kenapa tadi itu setelahnya juga ada. Kemudian al-yawma akmaltu bukan disebut ayat. Kemudian sebelumnya juga ada. Kemudian lagi surat Al-Ma'idah ini adalah bukan surat yang terakhir. Kan begitu. Ya sudah terserahlah. Mau bagaimana menurut pendapat sampean. Yang penting sampean kalau mau berpendapat ya harus ada dalil yang kuat. Ada bukti yang kuat. Kalau saya insya Allah buktinya kuat. Karena tadi itu surat Al-Baqarah, surat At-Taubah itu surat yang terakhir. Yang terakhir turun kepada baginda Rasul. Kalau surat Al-Ma'idah itu bukan yang terakhir. Nah itu makanya saya menjelaskan ini barangkali bisa dipahami. Nah surat Al-Isra tadi. Surat Al-Isra itu surat yang ke-50 itu surat Al-Isra. Tadi saya katakan itu surat Al-Isra. Jadi sekitar
umur 46 baginda Rasul mendapatkan surat Al-Isra kan itu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini surat yang ke-50 dan turun baginda Rasul sekitar umur 46 karena ini juz ke-7. Juz ke-7 itu kalau dalam 1 tahun di Mekah itu baginda Rasul menerima surat sekitar 2 juz di Mekah. Kalau ini juz ke-7 berarti 43, 46, 43 dapat 2 surat, 2 juz. 44 dapat 2 juz. 45 dapat 2 juz, kan pas 6 juz. Nah, juz ke-7-nya adalah baginda Rasul umur 45 kan gitu. 45, 6, 7, 47. Umur 47 sekitarnya. Ya kira-kira begitu, tinggal menghitung saja sudah. Di Mekah mendapatkan semuanya 2 juz dalam 1 tahun. Dalam 2 tahun berarti 4 juz. Dalam 3 tahun berarti 6 juz. Kan 46 berarti baginda Rasul umur 46 mendapatkan 6 juz. Kemudian 47 baru awal 47 itu baginda Rasul menerima ayat yang menjelaskan tentang Isra. Nah, 47, 48, 49, 50, 51, 52 sekitar 5 tahun kemudian. 5 tahun kemudian baru apa? Baru baginda Rasul diangkat ke kan baginda Rasul baru diangkat ke langit, diisrokan kemudian diangkat ke langit. Kalau kabar tentang Mi'raj malah baginda Rasul baru umur ke-43 sudah mendapatkan kabar bahwa baginda Rasul akan Mi'raj. Kan gitu. Berarti selang sekitar 10 tahun kurang lah. Itu masalah Isra Mi'raj. Ini umur 41 itu baginda Rasul mendapatkan kabar akan Mi'raj. Tapi yang terjadi maaf. Jadi umur 43 itu baginda Rasul mendapatkan kabar akan Mi'raj ke langit. Tapi yang terjadi bagaimana? Yang terjadi setelah baginda Rasul umur sekitar 51 atau 52. Berarti 30, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 50, 51. Berarti sekitar 8 tahun kemudian baru terjadi Mi'raj. Nah, ini membuktikan bahwa baginda Rasul itu mempunyai banyak kelebihan. Wong belum terjadi ada sudah dikasih kabar. Sudah nanti kamu akan begini-begini. Itu kan kelebihan yang luar biasa. Itu. Makanya ya kita
Sudah kita pastikan bahwa Al-Quran itu suatu kebenaran. Pastikan bahwa Al-Quran itu suatu kenyataan, hal yang sangat real dan pasti bukti, pasti terjadi. Kalau Al-Quran mengatakan ini begini-begini, itu pasti terjadi walaupun kejadiannya itu tidak cash atau tidak kontan. Nanti kejadian itu beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian, dan seterusnya. Itu begitu. Nah, kemudian saya sebutkan nanti surat mengenai surat Shad itu akan saya jelaskan surat Shad biar menambah kepahaman. Nah, sebelum surat Al-A'raf ini adalah surat Shad. Nah, surat Shad ini surat yang menjelaskan, yang menerangkan tentang ceritanya Nabi Daud juga ada ini. Ini berarti kabar yang datang kepada baginda Rasul, banyak ceritanya Nabi Daud. Ini kan berarti cerita masa lalu. Cerita masa lalu ini, masa lalu Nabi Daud itu kan lahir sekitar beberapa ribu sebelum baginda Rasul. Tapi diceritakan, jadi hal-hal yang masa lalu 1000 tahun yang lalu, padahal baginda Rasul enggak mempelajari apapun, langsung dikasih tahu oleh malaikat Jibril, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu apa? Bukan hal yang luar biasa. Itu pasti hal yang luar biasa. Karena zaman dulu nggak ada buku-buku, nggak ada manuskrip, nggak ada apalah. Nah, ini kabar ceritanya Nabi Daud. Kejadiannya adalah sekitar 2000 tahun yang lalu. Sebelum, ya sekitar kurang lebihnya itu. Sebelum Nabi baginda Rasul lahir. Tapi setelah 2000 tahun baginda Rasul diberitahu, ini loh Muhammad, Nabi Daud ceritanya begini-begini. Itu kan akhirnya orang-orang Mekah sama orang-orang kafir Mekah kan heran, ini Muhammad bagaimana sih nggak kuliah, nggak studi banding, nggak belajar ke universitas, nggak belajar sejarah, nggak belajar kepada guru, nggak belajar kepada ustadz, nggak belajar kepada kiai, nggak belajar kepada syekh, kan gitu. Tapi nyatanya bisa mengetahui ceritanya Nabi Daud, sejarahnya Nabi Daud yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Kan aneh. Makanya akhirnya orang-orang kafir Mekah seperti Abu Jahal, seperti Walid bin Mughirah dan teman-temannya kan menganggap bahwa Nabi Muhammad itu orang gila. Karena ceritanya itu nggak masuk akal mereka. Itu ceritanya itu cerita masa lalu, tapi yang gak masuk akal mereka orang-orang kafir itu. Makanya Nabi Muhammad disebut orang gila. Gitu. Ceritanya Nabi Daud. Ini ceritanya. Nah, ini sudah 1 jam lebih ini.
cukup saudara. Insya Allah ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya barangkali dalam penjelasan saya kurang mengerti atau kurang jelas. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia banyak kekurangannya, banyak hilafnya. Mohon dikoreksi kalau ada yang keliru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.